Bila kita mau bepergian ke kota yang belum kita kenal, tentu saja kita harus membaca dulu peta di mana kota yang akan kita tuju, kemana jalannya, di mana tata letaknya, dan berapa jauh yang harus ditempuh. Tetapi yang jarang kita baca ialah peta perjalanan hidup kita. Kemana kita akan pergi? Di mana sekarang kita pergi? Sejatinya kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang dan melalui banyak tahapan. Ini yang wajib kita tahu, bahwa kita sebagai manusia di dunia ini bukanlah sebuah proses yang pendek, hadir begitu saja di dunia. Lantas seberapa pentingkah kita mengetahui peta kehidupan manusia? Langsung saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraa'ah wal qiraa'ah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Kita 2 pekan yang lalu, mungkin ada yang nggak hadir, 2 pekan yang lalu kita sedang membahas mengenai peta perjalanan hidup manusia. Jadi kemarin kita sudah tampilkan juga PowerPoint-nya atau keynote-nya kemarin kita tampilkan bahwa peta perjalanan manusia itu ternyata ada 7. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam janin, yang ketiga adalah alam dunia yang sekarang kita berada. Yang keempat itu adalah alam barzakh. Yang kelima, padang mahsyar. Yang keenam, yaumul hisab. Yang ketujuh, surga atau neraka. 7 perjalanan hidup kita. 7. Dan ternyata dari pembahasan yang lalu kita ketahui bahwa ada dua episode hidup atau perjalanan hidup manusia yang manusia nggak punya ingatan, nggak ada muscle memorinya di sini, yaitu di alam ruh dan juga alam janin. Alam ruh kita nggak ada yang ingat, padahal kita semua sudah pernah dikumpulkan oleh Allah di alam ruh, dan bahkan diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam ruh. Pada saat Allah katakan, Alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Dan kita semua saat itu menjawab, Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kita bersaksi. Tapi coba, masih ada nggak yang ingat dulu nongkrongnya di mana waktu di alam ruh? Nggak ada. Kalau ada yang ingat, error berarti. Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat sama sekali bahwa kita pernah ada di alam ruh. Namun, di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi, kitab ruh namanya, ya, beliau tuliskan ada satu keadaan di mana begini. Kalau seandainya ada orang ketemu di dunia, padahal baru kenal, tapi kok rasanya kok kita kayak kenal lama ya? Pernah nggak merasakan hal itu? Kok kayaknya klik banget kita? Kok kita kayaknya udah kenal lama banget? Kok kayaknya sudah saling tahu? Ini disinyalir mereka dulu pernah berjumpa di alam ruh dan berteman di alam ruhnya. Ini dia. Jadi dulu sudah pernah. Jadi pas ketemu itu kayak deja vu gitu. Kayak loh, kok kayaknya pernah ada conversation begini nih, pernah ada pembicaraan kayak gini, di mana ya? Di mana ya? Nah, itu dia. Itu berarti dulu di alam ruh juga pernah temenan. Ternyata di sini ngaji bareng-bareng lagi. Masya Allah. Maka orang beriman itu akan disatukan hatinya dengan orang-orang beriman. Sama. Orang-orang yang hobinya maksiat akan disatukan dengan orang-orang yang hobinya maksiat. Ini dia. Nah, maka mulai malam hari ini pegang baik-baik bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya. Walaupun mungkin 2 hari yang lalu belum kepikiran berbicara atau membahas tentang agama. Mungkin pekan lalu masih habis bermaksiat juga. Tapi kok di hari ini, malam ini didudukan sama Allah di tempat ini sama-sama, itu tanda Allah menginginkan ada kebaikan di dalam diri kita. Dan
Alam kedua yaitu alam janin. Di alam janin pun kita nggak ada yang ingat. Ngapain aja. Tapi biasanya ibu-ibu ingat. Kapan anaknya itu menendang perutnya pertama kali. Kapan dia kemudian muter-muter gitu. Apalagi lahirnya kebalik. Iya, sangsung apa? Iya, sungsang. Sungsang maksudnya. Iya, ya, oh iya. Kebalik ya. Pada saat kebalik itu kan akan merasakan. Saya juga pernah nemenin istri mau melahirkan, itu harus diinduksi dulu. Pada saat diinduksi, subhanallah, dokternya bilang, ini kayaknya mendingan diinduksi, karena udah lama nggak pembukaan. Nah, yang dasar namanya suami ya, pengennya cepat-cepat istrinya selesai gitu. Ya udah induksi aja, saya bilang gitu. Istri bilang, kamu tahu nggak induksi itu apa? Yang sakit tuh aku tahu katanya. Ternyata benar ya. Lebih benar, lebih sakit dari biasa. Perutnya kayak di apa itu ya? Kayak ditekan-tekan gitu, kayak di remes-remes gitu. Dan saya bisa merasakan itu karena apa? Karena tangan saya yang diremes-remes sama dia. Jadi sakit, oh sakitnya seperti itu. Di alam janin kita juga nggak ingat kita ngapain aja. Sudah 2 alam kita lewati, kita nggak ingat. Nah sekarang kita ada di alam dunia. Di mana yang namanya ad-dunya ini la'ibun walahun. Dunia ini tempatnya bermain-main dan bersenda gurau. Banyak orang-orang yang main-main aja di dunia ini, bercanda. Mereka lupa bahwa semua tingkah laku mereka, tindak tanduk, perkataan, perbuatan mereka di dunia, Allah akan mintai pertanggungjawab. Dan pertanggungjawaban pertama kali yang akan Allah minta adalah pada saat jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Ini dia. Malam ini kita akan bahas mengenai alam barzah. Karena setelah dari alam dunia kan, dunia mah kita nggak usah bahas. Kita sedang menjalankan di dunia ini. Nah, yang kita perlu tahu peta ini kemudian kemana arahnya setelah itu. Karena kita sepakat bahwa semua orang pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap umat itu ada batas waktunya, akhirnya. Dan pada saat ajal itu sudah sampai, itu nggak bisa dinego. Nggak bisa kita minta dimajuin atau minta dimundurkan. Nggak bisa. Dan bahkan para nabi dan rasul, pada saat malaikat maut datang mau mencabut nyawa nabi dan rasul, itu malaikat maut nanya dulu. Wahai nabi, sesungguhnya Allah memerintahkan diriku untuk mencabut nyawamu. Kata Allah, apakah engkau ingin meminta penangguhan atau mau dicabut sekarang juga? Jadi kalau nabi dan rasul ditanya dulu, ingin penangguhan atau dicabut sekarang juga? Kalau kita ada pertanyaan begini, kira-kira bagaimana? Mau sekarang apa nanti? Nanti. Berapa lama? Kumahangke. Gimana nanti? Ya kan? Nanti aja. Kalau kata orang Jawa, somben. Somben tuh ya nggak tahu besok-besok. Nggak tahu besok. Somben lah pokoknya begitu. Itu kalau kita. Nah, keistimewaan ini hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Ada satu percakapan menarik antara Nabi Ibrahim pada saat ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkan diriku untuk mencabut nyawamu. Apakah engkau ingin dicabut sekarang atau nanti? Nabi Ibrahim mengatakan begini, masa ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Masya Allah. Ini lihat ini, percakapan yang luar biasa. Saat malaikat maut dapat jawaban seperti ini langsung ngeheng. Karena memang SOP-nya di jawabannya iya atau enggak kan begitu ya. Tiba-tiba ada jawaban model seperti ini. Masa ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Saat itu malaikat maut terdiam. Oh ini jawabnya apa ini ya? Ini sekarang atau nanti? Akhirnya lapor sama Allah. Ya Allah ini gimana ini? Kata Nabi Ibrahim, masa ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian Allah menjawab kepada malaikat maut, sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Sampaikan kepada dirinya, apa ada kekasih
yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya. Oh, Masya Allah. Merinding ya.